Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 51. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah kembali ke Fortune Street dan terlibat dalam pertarungan singkat dengan Song Changjing, Bai Yuan tidak tinggal lama di kediaman klan Li. Ia berlari keluar dari kota kecil itu dan berhenti sejenak di tempat Chen Pingan memasuki gunung. Bai Yuan kemudian memilih untuk mundur ke tempat ia melemparkan pukulan sebelumnya, dan ia dengan hati-hati memeriksa jejak kaki yang ditinggalkan Chen Pingan di lumpur. Selain jejak kaki Chen Pingan, Bai Yuan juga memperhatikan jejak kaki orang dewasa yang lebih dangkal. Ia menduga bahwa jejak kaki ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh pendekar pedang muda dari Wind Lightning Field. Ketika ia melayangkan pukulan ke arah Chen Pingan, pemuda itu jelas ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyerangnya, dengan niat pedangnya yang bocor selama sepersekian detik. Namun, ia segera menahannya, dan kebanyakan orang tidak akan menyadari sesuatu yang tidak beres. Namun, Bai Yuan telah mengalami banyak sekali pertempuran, dan dia juga telah berkultivasi selama 1000 tahun di Gunung Sun Skok yang memiliki ki pedang menyapu yang dapat menembus botol harta karun. Jadi, dia sangat akrab dengan niat pedang dan ki pedang. Bai Yuan telah hidup lama, jadi dia tentu saja telah melihat dan mengalami banyak hal juga. Dia telah melihat para dewa pedang yang terampil dalam memelihara pedang terbang terbaik, dan ada yang memiliki lusinan pedang terbang mini yang dapat dimasukkan ke dalam lengan baju mereka. Ini adalah pedang terbang yang sekecil dan sehalus rambut. Dia juga telah melihat pedang terbang terikat yang sebesar gunung, dengan kekuatannya yang sangat besar sehingga dapat memotong sungai dengan satu tebasan. Bai Yuan berhenti dan merenung sejenak sebelum memutuskan untuk terus maju. Kaki gunung itu dipenuhi rumput liar, dan setelah beberapa saat, ia disambut oleh pemandangan hutan bambu. Tanahnya dipenuhi dedaunan layu dari musim gugur dan musim dingin lalu. Namun, karena hutan bambu terdekat ini adalah yang paling dekat dengan kota kecil, hutan itu tidak tampak terlalu sepi atau tidak teratur. Mengikuti jejak kaki yang samar-samar terlihat, kera tua itu menyadari bahwa ia akan segera keluar dari hutan bambu itu. Akan tetapi, Bai Yuan memilih untuk tidak langsung keluar dari hutan bambu, dan ia malah mengamati sekelilingnya. Ia mendapati bahwa tidak ada lagi jejak kaki dari anak muda itu. Ia mendongak ke batang-batang bambu hijau, dan ia mendapati bahwa tidak ada jejak di sana juga. Meski begitu, Bai Yuan tetap menolak untuk langsung mendaki gunung untuk mengejarnya. Sebaliknya, ia melompat dan mendarat di ujung batang bambu tebal dengan satu kaki, mengerahkan sedikit tenaga dan menyebabkan tubuhnya condong ke depan. Bambu itu membungkuk, dan tepat saat hendak patah, Bai Yuan tiba-tiba menarik kembali auranya dan menyebabkan tubuhnya menjadi seringan bulu. Tanpa beban apapun, bambu itu langsung tegak kembali. Seperti makhluk abadi yang terbang menembus angin, Bai Yuan berdiri di ujung batang bambu dan bergoyang lembut bersamanya, mengamati sekelilingnya saat melakukannya. Ia melihat ke bawah, dan akhirnya menemukan petunjuk kecil. Sudut mulutnya melengkung ke atas, lalu dia menoleh ke kiri dan mengintip ke kejauhan. Sambil menajamkan telinganya, dia bisa mendengar suara samar aliran air di kejauhan. Bai Yuan tersenyum dingin dan berkata, cerdik seperti biasanya. Menggunakan batang bambu hijau sebagai pijakan, Bai Yuan berlari cepat menuju sungai kecil di sebelah kirinya, meninggalkan jejak batang bambu yang patah di belakangnya. Ia berhenti lagi setelah tiba di sungai, tidak yakin apakah Chen Pingan telah menyeberang lebih dalam ke hutan pegunungan atau apakah ia telah melarikan diri ke hilir. Alisnya berkerut dalam, dan ada sedikit kemarahan di wajahnya. Jika ini adalah gunung dengan sedikit energi spiritual di dunia luar, Bai Yuan bisa saja membuat gerakan meraih dengan tangannya dan dengan mudah memaksa Dewa Tanah untuk menunjukkan dirinya dan menerima perintahnya. Pertanyaan sederhana, dan dia akan bisa mengetahui keberadaan Chen Pingan. Ini juga salah satu kemampuan mistis bawaan Bai Yuan. Kalau tidak, terlepas dari seberapa kuat atau hebatnya seorang kultivator, mereka pasti tidak akan memiliki kemampuan untuk memerintah Dewa Tanah atau Dewa Air setempat. Ini sangat mirip dengan kekaisaran dan istana kekaisaran di dunia fana, di mana sangat sulit bagi menteri perang untuk memerintah pejabat eksternal yang sangat rendah dari Kementerian Pendapatan. Yang terpenting, menteri perang dan pejabat eksternal dari Kementerian Pendapatan bahkan tidak berasal dari istana kekaisaran yang sama. Bai Yuan tenggelam dalam pikirannya saat mendengarkan suara air mengalir. Berpikir dari sudut pandang logika,
Chen Pingan kemungkinan besar telah mengembangkan keterampilan dan staminanya dengan mendaki gunung dan berenang melalui sungai sejak usia muda. Mungkin ia bahkan telah mencoba teknik pernapasan dasar sebelumnya, dan mungkin karena itulah ia memiliki fisik yang luar biasa, dengan tubuhnya yang ringan dan tulang-tulangnya yang kokoh. Hal ini kemudian memungkinkannya untuk bermain kucing-kucingan dengan Bai Yuan di atas atap. Jika demikian halnya, masuk akal bagi Chen Pingan untuk menjelajah lebih dalam ke hutan lebat untuk menemukan tempat persembunyian. Namun, jika dia hanyalah seorang anak muda biasa, maka kemungkinan besar dia telah bertindak berdasarkan dorongan untuk membalas dendam sebelumnya. Setelah menyaksikan kekuatan Bai Yuan dan sedikit tenang, wajar saja jika dia merasakan rasa takut yang berkepanjangan. Karena itu, tidak mengherankan jika dia berlari ke bengkel pandai besi di selatan untuk mencari perlindungan dari Tuan Ruan. Jika Chen Pingan memilih opsi pertama, ini hanya akan membuang-buang waktunya. Namun, jika Chen Pingan memilih opsi kedua, ini tidak hanya akan membuang-buang kekuatan dan energinya, tetapi bahkan mungkin menghabiskan sebagian niat baik Sun Skok Mountain. Bai Yuan mengungkapkan pikirannya yang tulus pada saat ini, berkata, Chen Pingan harus mati. Dia tidak ragu lagi dan memilih untuk pergi ke hilir untuk mencari Chen Pingan. Jalan tanah yang berkelok-kelok di sebelah selatan kota kecil itu, dan kedua sisinya dihiasi dengan sawah dan ladang penduduk kota. Di tengah jalan yang berkelok-kelok itu, ada sebuah kuil kumuh dengan dinding putih dan atap genteng hitam. Kuil itu disebut kuil, tetapi sebenarnya, kuil itu tidak lebih dari sekadar tempat peristirahatan bagi penduduk. Hal ini terutama terjadi ketika cuaca menjadi sangat panas atau ketika langit menurunkan hujan lebat. Selama masa-masa seperti itu, akan sangat penting apakah ada tempat peristirahatan atau tidak. Saat ini, Chen Pingan dan Ning Yao sedang beristirahat dan mendiskusikan rencana mereka di sini. Ning Yao terlahir sebagai ahli pedang, dan dia dapat melihat benda dengan mudah bahkan dalam kegelapan. Hal ini memungkinkannya untuk segera menemukan grafiti kekanak-kanakan di dinding kuil yang rusak. Ditulis menggunakan krayon arang, sebagian besar grafiti tersebut adalah nama-nama orang. Tulisan-tulisan di dekat bagian bawah dinding sudah buram dan tidak jelas, dan mungkin sudah terhapus atau ditulis ulang oleh orang lain. Hanya tulisan-tulisan di bagian atas yang masih jelas dan utuh, dan dia dapat dengan mudah mengenali nama-nama beberapa orang, Song Jixin, Zigui, Zhao Yao, Xiesi, Chao Xi, dan seterusnya. Mungkin mereka duduk atau bahkan berdiri di bahu teman-teman mereka untuk menuliskan nama mereka begitu tinggi. Faktanya, Ning Yao bahkan melihat nama Liu Xianyang, Chen Pingan, dan Guken tertulis di sudut paling kiri atas dinding. Nama-nama mereka tampak agak jauh dan terputus-putus dari nama-nama lainnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ning Yao mengalihkan pandangannya dan berkata, bagaimanapun juga, kita telah berhasil menyelesaikan tahap pertama dari rencana kita. Kita telah memaksa kera tua itu untuk mengisi ulang ki-nya sekali. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar berencana untuk kembali ke kota kecil untuk mengambil busur kayumu? Bukankah itu terlalu berisiko? Bagaimana jika kera tua itu sangat berhati-hati dan tidak naik gunung untuk mencarimu? Bukankah kamu akan langsung menabrak mulutnya? Chen Pingan diam-diam berlatih teknik pernapasannya, dengan panjang setiap tarikan dan hembusan napas bervariasi tergantung pada perasaannya. Yang dicarinya adalah keadaan paling nyaman. Mendengar pertanyaan Ning Yao, dia menjawab dengan ekspresi tegas, aku tidak punya pilihan, aku harus mengambil busur kayuku. Kalau tidak, kita akan menyia-nyiakan semua usaha kita sebelumnya. Selain itu, seperti yang kau katakan, menembaknya tidak ada gunanya kecuali aku bisa mengenai matanya. Aku menembaknya dari jarak dekat di Clivase Eli, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya tidak berarti. Ning Yao sedikit kesal, dan berkata, sudah kubilang. Kemampuanmu yang remeh tidak berguna melawannya. Kau tidak percaya padaku sebelumnya, dan kau dengan keras kepala bersikeras melakukan segala sesuatu dengan caramu. Jadi kukatakan baiklah, dan kubiarkan kau melakukan segala sesuatu dengan caramu. Karena kau percaya padaku sekarang saatnya mengikuti rencanaku, kan? Mengenai cara menghadapi Bai Yuan, Chen Pingan dan Ning Yao awalnya memutuskan untuk melakukan hal mereka sendiri selama diskusi mereka di jembatan tertutup. Chen Pingan hanya memberitahu Ning Yao untuk menunggunya berbicara dengan 3 orang terlebih dahulu. Namun, dia tiba-tiba berubah pikiran, dan dia menyusul Ning Yao tepat saat dia mencapai anak tangga di ujung utara jembatan tertutup. Setelah itu, mereka berdua berselisih paham. Karena Chen Pingan bukan seorang kultivator dan bahkan tidak bisa berlatih teknik tinju sederhana, Ning Yao bersikeras agar dia tidak ikut campur dan hanya mengamati keadaan dari pinggir lapangan. Jika dia mau, dia bisa bertepuk tangan dan menyemangatinya saat dia membunuh kera tua itu dan membalas dendam untuk Liu Xianyang.
Namun, ketika Chen Ping'an bertanya kepadanya tentang rinciannya, Ning Yao menolak untuk menjelaskan bagaimana dia akan membunuh Bai Yuan. Dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki kartu truf yang kuat. Kalau tidak, tanpa beberapa kartu truf, bagaimana dia bisa berpetualang di dunia? Mendengar ini, Chen Ping'an menolak lamarannya. Setelah itu, dia pergi mencari ketiga orang itu. Chen Ping'an berdiri dan meregangkan punggungnya, gerakannya hampir tak terhambat lagi. Baiklah, istirahat saja sudah cukup. Ning Yao tercengang, dan dia berkata, obat dari toko obat keluarga yang sehebat itu. Sedikit kesedihan melintas di mata Chen Ping'an. Namun, dia segera mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, ini sangat efektif. Apakah keratua itu akan mengetahui rencana pelarianmu? Tanya Ning Yao. Chen Ping'an merenung sejenak sebelum menjawab dengan hati-hati, mungkin saja. Ning Yao menggunakan sarung pedangnya untuk menggambar 2 lingkaran dan 1 garis di tanah sebelum bertanya, ini adalah jalan antara kuil ini dan kediaman klan Li di Jalan Keberuntungan. Di mana busur kayumu disembunyikan? Chen Ping'an berjongkok dan menggambar sebuah lingkaran, sambil berkata, lokasinya di dekat timur, di sekitar sini. Tidak terlalu jauh dari Gang Fas Tanah Liat. Ning Yao mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Bahkan jika keratua itu datang langsung ke sini, aku akan melawannya dan mencoba mengulur waktu untukmu. Chen Ping'an menggambar lingkaran kecil lain di tengah garis, dan berkata, Ning Yao, jika skenario terburuk benar-benar terjadi, bisakah kau membawanya ke tempat ini? Disinilah aku memasuki gunung sebelumnya. Jika kalian ada di sana, maka aku tidak akan butuh waktu lama untuk menuju ke sana setelah aku mengambil busur kayuku. Gadis muda berpakaian hijau itu bersandar pada pedangnya dan berkata dengan suara bangga, mungkin saat itu aku akan menunggumu dengan kepala keratua di tanganku. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan mencoba pamer. Kamu harus berhati-hati. Ning Yao benar-benar ingin memukul kepalanya dengan sarung pedangnya. Siapa yang mencoba pamer? Dia melotot ke arahnya dan berseru, oi. Orang yang berdiri di depanmu adalah Ning Yao, seseorang yang akan menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia di masa depan. Mengerti. Chen Ping'an berdiri lalu menunduk untuk memeriksa 2 kantong koin di pinggangnya. Sebagai tindakan pencegahan, dia mengencangkannya lagi. Dia lalu mendongak dan berkata, ya, aku mengerti. Jadi, kau pasti tidak bisa mati di tempat kecil seperti ini, kan? Kalau tidak, betapa malangnya itu. Sebagai temanmu, saat kau menjadi pendekar pedang yang kuat dan perkasa di masa depan, aku juga akan bisa menikmati kejayaanmu. Ning Yao menghela napas dengan emosi dan berkata, Chen Ping'an, kamu cerewet seperti wanita tua dan kamu juga sangat ragu-ragu dan bimbang. Aku sarankan kamu tidak mencari istri di masa depan. Menikahlah dengan gadis sembarangan dan anggap saja sudah cukup. Chen Ping'an tidak membalasnya, dan dia hanya membalas sambil terkekeh. Tepat saat dia hendak meninggalkan kuil, Ning Yao berkata, aku akan pergi bersamamu ke sungai kecil terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan menuju barat laut untuk menghindari keratua itu mengkhawatirkan gadis kecil itu. Kalau tidak, apa yang akan kita lakukan jika dia tidak menemukanmu setelah meninggalkan hutan bambu dan karena itu memutuskan untuk menyerah dan kembali ke kota kecil? Chen Ping'an memikirkan hal ini sejenak, dan dia tidak menolak usulan Ning Yao. Mereka berlari ke arah sungai. Napas Ning Yao bagaikan aliran air sungai yang megah dengan kedalaman yang luar biasa dan arus bawah yang bergelombang, sementara napas Chen Ping'an bagaikan aliran air sungai yang panjang dan stabil. Aura mereka sangat berbeda. Ning Yao tiba-tiba tidak dapat menahan keinginannya, dan dia bertanya, apakah obat herbal yang ingin kamu oleskan ke mata panah itu benar-benar efektif? Yah, itu efektif terhadap babi hutan yang beratnya lebih dari 100 kilogram. Jadi saya berasumsi itu juga efektif terhadap keratua itu, jawab Chen Ping'an. Ning Yao tidak mengatakan apapun lagi. Ketika mereka tiba di depan sungai, ini adalah lokasi di mana Chen Ping'an pernah datang ke daratan sebelumnya. Mereka berdua menekuk lutut dan melompat hampir pada saat yang bersamaan, terbang di udara dan mendarat di sisi yang berlawanan. Ning Yao melambat dan meraih sarung pedangnya setelah mendarat. Sementara itu, setelah berlari cepat dan melompati sungai, Chen Ping'an terus berlari maju dengan gerakan terus-menerus, langsung menyusul gadis muda itu. Tepat saat dia hendak berbalik, Ning Yao berkata, jangan khawatirkan aku. Kau kembali ke kota kecil dulu. Saat Chen Ping'an terus maju, dia menoleh ke belakang dan berkata, aku akan mengambil jalan memutar dan mencari gang yang lebih sepi untuk memasuki kota kecil itu, jadi aku mungkin akan kembali nanti. Ning Yao mengangguk tanda mengerti. Ketika Chen Ping'an menghilang di kejauhan, dia melepaskan gagang pedangnya dan mulai berjalan perlahan ke arah barat. Setelah beberapa saat, dia berhenti dan mengintip ke kejauhan di hulu sungai.
Sosok yang tinggi dan kekar tiba-tiba melompat dari sebuah batu besar di sungai dan melesat ke tepian utara sungai, mendarat sekitar 20 langkah dari gadis muda itu. Auranya kuat dan mendominasi. Namun, Bai Yuan sedikit bingung, karena dia tidak bisa merasakan aura Chen Ping'an di sekitarnya. Tanpa sadar dia melirik pedang di pinggang Ning Yao, dan berkata sambil tersenyum, "Gadis muda, kamu adalah orang yang menyebabkan keributan di Fortune Street beberapa saat yang lalu, benar?" Ning Yao tetap diam sambil meletakkan tangannya di gagang pedang dan gagang goloknya. Bai Yuan memasang ekspresi penasaran saat berkata, "Gadis muda, meskipun kau menyembunyikan identitasmu selama kami datang ke kota kecil, aku tahu bahwa latar belakangmu tidak sederhana. Kau jelas tidak seperti sampah dari kota angin ringan dan kota naga tua. Namun, yang membuatku bingung adalah mengapa kau menargetkanku seperti ini meskipun tidak ada keluhan atau dendam di antara kita. Atau mungkin seseorang dari klan atau sektemu memiliki dendam terhadap Gunung Sunskok." Ning Yao tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menghunus pedang dan goloknya secara bersamaan, melompat maju dalam sekejap. Pedang ramping itu tiba lebih dulu, menebas kepala Bai Yuan. Bai Yuan dengan santai mengangkat lengannya untuk menangkis pukulan itu dengan kuat. Ning Yao memanfaatkan momentum ini untuk berputar sambil mengayunkan pedangnya ke leher kera tua itu. Bai Yuan sekali lagi menggunakan lengannya untuk secara kuat memblokir serangan ini. Setelah gagal menjatuhkan Bai Yuan dengan dua serangannya, Ning Yao tidak memilih untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat lagi. Sebaliknya, dia menciptakan jarak di antara mereka sebelum perlahan melangkah maju. Setelah menggunakan fisiknya yang sangat kuat untuk mengukur ketajaman senjata Ning Yao, Bai Yuan mengabaikan luka berdarah di lengannya dan berkata sambil tersenyum, "Senjatamu cukup mengesankan. Selain itu, kamu berani membawa dua di antaranya bersamamu, jadi cukup jelas bahwa kamu adalah murid dari sekte yang mengesankan dari pegunungan. Kalau tidak, kamu adalah murid langsung dari kekuatan kelas 1 di luar pegunungan. Bahkan, aku hampir mengira kamu adalah pendekar pedang lain dari Wind Lightning Field yang bersembunyi." Bai Yuan menatap gadis muda yang mondar-mandir itu dan berkata dengan suara serius, "Gadis muda, aku tahu kau tidak akan menyerah bahkan jika kau gagal sebentar lagi. Jadi aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengungkapkan identitas dan latar belakangmu sebelum aku membunuhmu. Namun, Sunskok Mountain tidak akan meminta maaf atas masalah ini, juga tidak akan peduli dari mana asalmu dan apa identitasmu." Ning Yao sama sekali tidak menghiraukan ucapannya. Dari awal hingga akhir, dia terus mengamatinya dan mencari titik lemahnya. Lagi pula, dia bukanlah Song Changjing, seseorang yang telah menemukan jalan menuju tingkat 10. Dia tidak bisa menghadapi kera pemindah gunung ini secara langsung. Merasa sudah terlalu banyak mengalah, Bai Yuan terkekeh dingin dan berkata, "Karena kau tidak mau menerima kebaikanku, ya sudahlah.